Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Febriani Aprilia dari kelas 7B Perbankan Syariah NIM 122070035. Tujuan saya di sini, saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester yang ditugaskan pada mata kuliah Audit Bank Syariah. Simak penjelasan berikut. Sebagai acuan contohnya, saya akan mempresentasikan laporan audit internal pada pembiayaan mudharabah PT Bank Syariah Indonesia periode audit 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Berikut kita simak sama-sama. Yang pertama tentunya ada latar belakang dan tujuan audit itu sendiri. Yang pertama bermuatan latar belakang. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk utama dari pembiayaan di bank syariah yang berprinsip pada bagi hasil, profit and loss sharing. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan pembiayaan mudharabah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, kebijakan dan prosedur internal bank, peraturan otoritas jasa keuangan, serta standar akuntansi keuangan syariah (SAK) syariah. Yang kedua, bermuatan yaitu tujuan audit. Yang pertama, tentunya menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam akad dan implementasi. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas pengelolaan pembiayaan seperti pencairan dan monitoring, dan memastikan kecukupan dokumen dan pelaporan. Yang keempat, mengidentifikasi risiko operasional syariah dan kredit. Yang kedua, yaitu bermuatan ruang lingkup audit itu sendiri. Audit sendiri mencakup yang pertama, review akad dan dokumentasi pada pembiayaan mudharabah. Yang kedua, proses due diligence nasabah atau calon mudharab. Yang ketiga, mekanisme penetapan bagi hasil, nisbah dan distribusi. Yang keempat, penanganan pembiayaan bermasalah, non-performing atau financing NPF. Yang kelima, yaitu pelaporan ke Dewan Pengawas Syariah DPS dan manajemen. Periodenya yaitu periode yang bermuatan tentunya yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Yang ketiga, ada metodologi audit yang bermuatan yang pertama, wawancara dengan pihak terkait, account officer di unit syariah dan risk management. Yang kedua, ada review dokumen akad, laporan keuangan nasabah dan laporan monitoring. Yang ketiga, ada observasi proses kerja dan sistem informasi. Yang keempat, ada analisis kooperatif terhadap kebijakan dan praktik. Yang keempat, tentunya ada temuan audit yang berisikan yang pertama, ada kepatuhan syariah yang bermuatan yang pertama, terdapat akad yang menggunakan kata bunga dalam klausal tambahan. Sedangkan di kriteria, akad harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang ketiga, ada dampak resiko syariah atau invaliditas akad. Yang keempat, ada rekomendasi segera merevisi klausal dan sosialisasi template akad standar. Yang kedua, ada mekanisme bagi hasil pada beberapa akad tidak sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Yang bermuatan kriterianya itu sendiri, nisbah harus tetap dan transparan. Yang ketiga, ada potensi, sengketa, dan kerugian. Yang keempat, pastikan sistem distribusi bagi hasil otomatis sesuai dengan akad. Yang kedua, ada proses pemberian pembiayaan. Yang bermuatan, yang pertama, due diligence nasabah atau mudharib tidak lengkap, terutama analisis kelayakan usaha, yang termasuk dengan kriterianya pedoman PJOK nomor 65 PJOK 03/2016 tentang penerapan manajemen risiko. Dampaknya itu sendiri yaitu risiko kredit yang tinggi serta rekomendasi perkuat analisis usaha dan riwayat pengelolaan dana nasabah. Yang kedua, ada pencairan dana tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diajukan. Yang kriterianya yaitu dana harus digunakan sesuai dengan pinjaman atau perjanjian. Dampaknya yaitu penyimpanan penggunaan dana. Yang keempat, ada monitoring berkala melalui laporan penggunaan dana. Yang ketiga, yaitu ada monitoring dan pengendalian. Yang pertama, temuan, laporan perkembangan usaha dari nasabah tidak diterima secara berkala. Kriterianya yaitu monitoring minimal harus triwulanan. Dampaknya yaitu kesulitan mengukur kinerja usaha.
Rekomendasinya yaitu tegaskan kewajiban pelaporan dalam akad dan berikan sanksi administrasi. Yang kedua, tidak ada mekanisme pengawasan fisik. Yang berkriteria prinsip kehati-hatian serta dampaknya yaitu risiko penyelewengan dana. Yang keempat, rekomendasi lakukan kunjungan rutin oleh AO dan oleh tim unit khusus. Yang terakhir yaitu lokasi usaha pembiayaan besar kurang lebih 5 miliar. Yang keempat ada penanganan pembiayaan bermasalah. Temuannya yaitu yang pertama, pembiayaan dengan status non-performing belum ditindaklanjuti dengan restruksi sesuai prinsip syariah. Yang pertama bermuatan kriteria PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Yang ketiga ada dampak, pastinya potensi kerugian yang meningkat. Yang keempat ada rekomendasi, bentuk tim penanganan khusus dan pembiayaan syariah yang bermasalah. Masuk ke poin terakhir yaitu kesimpulan. Secara umum, pengelolaan pembiayaan mudharabah di bank harus memenuhi kerangka syariah dan regulasinya. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam. Yang pertama, ada kepatuhan detail syariah pada dokumen akad. Yang kedua, kualitas due diligence dan monitoring nasabah. Yang ketiga, ada penanganan pembiayaan bermasalah yang kurang proaktif. Temuan-temuan tersebut perlu ditindaklanjuti untuk mengurangi risiko syariah, risiko kredit, dan meningkatkan kualitas aset. Yang keenam, yang terakhir yaitu rekomendasi strategis dari pihak audit. Yang pertama ada perbaikan dokumen akad, yang kedua ada penguatan sistem monitoring, yang ketiga ada peningkatan kapasitas SDI, yang keempat ada sinkronisasi kebijakan. 7. Tanggapan manajemen dan contohnya. Manajemen menerima temuan audit dan akan menyusun rencana perbaikan dalam waktu 30 hari ke depan, termasuk revisi akad, meningkatkan monitoring dan pelatihan staf. Yang ke-8, penutupnya, laporan ini disusun untuk perbaikan pengelolaan pembiayaan mudharabah dan peningkatan kepatuhan syariah. Auditor akan melakukan follow up dalam 3 bulan untuk memantau implementasi rekomendasi. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.